Hosiana, terpujilah nama Tuhan Allah kita yang datang melalui jalan penuh sengsara dan penderitaan, bahkan sampai kepada kematiannya, supaya kita mengalami kemuliaan di dalam Dia. Bapak, saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Bapak Mama, tentunya kotong semua tahu kupu-kupu. Kupu-kupu merupakan sejenis serangga yang tidak asing bagi kita. Kupu-kupu sangat terkenal Bapak Mama dengan kecantikan dan keindahannya, sehingga kalau orang lihat mengagumi minta ampun. Tetapi juga Bapak Mama bahwa ketika orang mengagumi kecantikan dan keindahan kupu-kupu, maka tidak sedikit juga orang mengoleksi kupu-kupu. Ada yang kasih awet, kemudian koleksi, taruh di kotak kaca dan seterusnya, dalam bentuk dan ukuran yang beragam. Bahkan Bapak Saudara, tidak sedikit juga orang yang percaya dengan kehadiran kupu-kupu. Amin. Kalau begitu kupu-kupu masuk di rumah, Mama bilang, wih, ini ada tamu mau datang. Apalagi sekarang yang datang itu tamu kaget-kaget. Mam tuh setahu kalau ada kupu-kupu masuk rumah, tamu mau datang. Batu sibuk siap segala sesuatu. Tetapi juga Bapak Saudara, kepercayaan yang lain. Ketika kalau kupu-kupu masuk di rumah, orang menganggap bahwa itu kebahagiaan dan keberuntungan akan masuk di itu rumah. Itu hanya kepercayaan dan anggapan orang. Tetapi kebahagiaan dan juga keberuntungan datang dari Tuhan. Jangan sampai begini pulang, semua muku cari kupu-kupu harus taruh dalam rumah supaya dapat kebahagiaan dan keberuntungan. Tetapi juga Bapak Saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ada juga orang yang memiliki kepercayaan kalau kehadiran kupu-kupu ada di dalam rumah, itu berarti, apalagi kalau itu kupu-kupu warna hitam, ini orang yang suruh nih. Ini orang yang suruh. Nitu. Suwangi. Karena itu dia akan berusaha buru di kupu-kupu kuahabo kesmati. Padahal kenyataannya Bapak Mama Saudara tidak seperti demikian. Tetapi tanggapan dan kepercayaan orang berbeda-beda. Bapak Mama Saudara, namun keindahan dan kecantikan kupu-kupu tidak terjadi dengan sendirinya. Sebelum menjadi kupu-kupu harus melewati suatu proses yang disebut dengan metamorfosis kupu-kupu. Tanya saya di Om Os, kalau yang berubah-ubah itu Om Os tahu. Metamorfosis atau perubahan yang sangat luar biasa dari telur menjadi ulat. Kalau mama yang lihat itu ulat, minta ampun, nari dia sambil duduk tempat, geli minta ampun. Ulat. Bahkan lari, di sana ada ekskursi. Tapi di sini sudah terjadi Bapak Mama, di tempat lain terjadi. Dari telur menjadi ulat, ulat menjadi kepompong. Ketika menjadi kepompong Bapak Saudara, kepompong akan mengasingkan dirinya untuk kemudian keluar menjadi kupu-kupu yang indah. Tetapi untuk proses keluar dari cangkang kepompong menjadi kupu-kupu juga membutuhkan suatu proses yang sangat luar biasa. Bapak Saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, itu proses untuk menjadi kupu-kupu. Sama juga untuk proses jadi cantik mama. Yang pertama harus ada dukungan noni. Kalau noni son ada, son jadi. Ada di proses Bapak. Jadi kalau mama bilang bet mau cantik, tapi Bapak bilang dompet son dia mendukung, nah di proses son jadi. Bapak juga kalau mau ganteng, maka kalau bilang bepi salon, gunting rambut, ini dia proses, dia bilang, uang beli garam fitchen, soson ada Lombok, ada nih harga begini, lu minta uang kopi gunting rambut. Piko cukur pakai beling. Amin. Itu zaman dulu, zaman kita pernah kok Bapak PJ cukur pakai beling.
Bapto pernah kosong deh. Baptosan pernah. Berarti baptoso ada gunting dengan yang lain. Bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati Tuhan, tentunya untuk menuju kepada suatu proses mencapai suatu tujuan yang baik, pasti dia pun proses tidak semudah yang kotong pikirkan. Tema khotbah yang diangkat oleh Sinode Gemit dalam minggu sengsara yang ke-6, yang pertama, kemuliaan Kristus dalam kesengsaraannya. Sekali lagi Bapak Mama, kemuliaan Kristus dalam penderitaannya. Tentunya Bapak Mama saudara, Kamus Bahasa Indonesia definisi dari kemuliaan yaitu pujian, kehormatan, dan kemasyuran. Kisah Yesus dimuliakan di atas gunung Bapak Mama saudara orang beriman. Tentunya bukan hanya diceritakan oleh penginjil Markus dalam Markus pasal 9 yang kita baca pada pagi hari ini, tetapi juga diceritakan oleh 3 Injil, yaitu Injil Matius, Markus, dan Lukas. Penginjil Markus menceritakan bahwa peristiwa itu terjadi menurut Injil Markus 6 hari setelah Yesus memberitahukan tentang penderitaannya dan syarat-syarat mengikut dia. Artinya bahwa sebelum itu kemuliaan terjadi, Yesus kasih tahu di murid-murid bahwa dia akan mengalami jalan penuh sengsara, menderita, dicaci maki, dihujat, dianiaya, bahkan dia diberi label seperti penjahat. Dia akan mengalami hal itu Bapak saudara orang beriman. Karena itu Bapak saudara, Yesus menyampaikan hal ini, memberitahukan hal ini untuk mempersiapkan para muridnya. Tetapi Bapak saudara orang beriman, tentunya atas peristiwa Yesus dimuliakan di atas gunung, Yesus tidak pergi sendirian. Dia membawa sertanya Simon Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Kalau kita membaca dalam kitab Injil ketiga murid ini merupakan murid yang dikasihi Yesus, bukan yang sangat dikasihi. Nanti yang sangat dikasihi beda lain, murid yang dikasihi oleh Yesus. Bapak saudara, tentunya bahwa ketika mereka ada di atas gunung dan kemudian mereka, kata firman Tuhan dalam Injil Lukas, mereka naik untuk berdoa. Ketika ada di sana wajah Yesus berubah rupa. Kata berubah rupa di sini Bapak Mama dalam bahasa Yunani metamorpo. Jadi kalau di bahasa biologi bilang metamorfosis, maka di bahasa Yunani bilang metamorpo. Kata metamorpo Bapak Mama saudara merujuk kepada perubahan dan pembaharuan budi seseorang. Secara harfiah Bapak Mama berarti bahwa perbuatan yang terjadi satu kali dan benar-benar terjadi. Metamorfo juga menjelaskan tentang perubahan batin seseorang. Kenapa sehingga merujuk kepada perubahan batin? Yesus akan menuju kepada suatu proses di mana dia mengalami kesengsaraan dan penderitaan sebelum dia mengalami kematiannya. Karena itu dia mengalami suatu perubahan batin yang sangat luar biasa. Ketika dalam perjalanannya menuju ke Yerusalem, ada banyak orang menyambut dia. Kemudian semua menyorakan, meneriakan, Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Tetapi dalam keadaan itu Yesus mengalami perubahan batin yang sangat bergejolak. Sehingga dia berkata, Yerusalem, oh Yerusalem, tidak tahukah engkau apa yang akan terjadi? Suatu pergolakan batin yang luar biasa Bapak Maba saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Yesus tahu benar bahwa dia akan sampai ke Yerusalem dan kemudian dia akan menggenapi apa yang difirmankan, dinubuatkan tentang dia. Bahwa dia akan menderita, disalibkan, dan mati. Bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi tentunya bahwa proses itu tidak hanya sampai kepada kematian. Walaupun Yesus mengalami gejolak batin yang sangat luar biasa, tetapi tentunya bahwa proses itu akan membawa ke dia kepada suatu kemuliaan melalui kebangkitannya. Bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Penampakan itu
bahwa Yesus ada bersama-sama dengan Musa dan Elia. Kenapa sehingga Musa dan Elia hadir di sana? Kenapa bukan yang lain? Daud, karena Yesus dari keturunan Daud toh. Tetapi harus Musa dan Elia. Kedua tokoh ini adalah tokoh nabi besar dalam perjanjian lama. Tetapi kehadiran mereka Bapak Maba Saudara orang beriman dalam penampakan di atas gunung ketika Yesus dan murid-muridnya ada di sana. Untuk kemudian mereka menegaskan kembali jalan keselamatan melalui penderitaan bahkan kematian yang akan dialami oleh Yesus. Mereka kembali menegaskan, kembali mengingatkan akan visi dan misi Yesus ada di dalam dunia. Bahwa dia akan mati, tetapi dia akan kembali bangkit dalam kemuliaannya. Bapak Maba Saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, peristiwa itu membuat para murid sangat gembira. Ada dua hal yang terjadi di sana. Kata firman Tuhan itu bilang bahagia, tetapi bahasa yang lebih menyukakan hati adalah gembira. Para murid gembira tetapi juga berkecamuk dalam batin. Karena itu mereka gembira tetapi dengan penuh ketakutan. Ini suatu perasaan yang sangat luar biasa Bapak Maba Saudara orang beriman. Kalau gembira bercampur dengan takut itu minta ampun. Biasa kotong bilang anak kecil bermain es gula batu, menangis tertawa. Ini dua perasaan yang berbeda. Suatu kegembiraan dan sukacita bahwa mereka melihat Elia dan juga Musa. Tidak semua orang atau tidak sembarang orang bisa melihat hal itu. Tetapi juga Bapak Maba Saudara orang beriman, suatu ketakutan yang begitu luar biasa. Karena itu Bapak Maba Saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Petrus bilang, Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami mendirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, satu untuk Elia. Benar ada dalam kebahagiaan, tetapi juga dengan ketakutan. Karena itu apa yang diusulkan oleh Petrus menurut apa yang ada dalam pandangan jasmaninya, apa yang ada dalam pandangan fisiknya tentang kehadiran Elia dan juga Musa. Karena itu dia menawarkan, karmana kok kotong bangun kemah. Terkadang Bapak Maba Saudara orang beriman, bahwa ketika kita mengalami hal-hal yang demikian, terkadang kita menawarkan hal-hal kepada Tuhan yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kemungkinan saja yang dilakukan oleh Petrus bangun kemah itu supaya nanti dia mau kasih tahu, hanya kotong 3 saya dapat lihat, kosong yang lain soal pakai. Kemungkinan yang kedua, dia mau makan puji. Iya, biasanya begitu toh Bapak Mama. Kalau kotong ketemu orang baru apa lain, itu orang agak beda sedikit, kita kadang-kadang makan puji. Tetapi juga yang ketiga Bapak Mama, dia sonde mau itu Musa dan Elia pulang. Karena apa yang dilihatnya secara jasmani, secara fisik, dia berpikir secara fisik, bukan kemuliaan Allah yang sementara dilihat dalam pandangannya. Bapak Maba Saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kata firman Tuhan ini, bahwa ketika mereka ada dalam ketakutan, maka datanglah awan menaungi mereka. Awan dipakai oleh bangsa Yahudi untuk kemudian menggambarkan akan kehadiran Allah di tengah-tengah umat Israel. Kalau kita membaca kitab perjanjian lama pada zaman Musa, maka bangsa Israel dituntun oleh tiang awan, suatu gambaran kehadiran Allah. Tetapi juga ketika Musa ataupun Harun akan masuk ke bait suci, maka ada awan yang tentunya menudungi bait suci. Gambaran kehadiran Allah di sana. Tentunya Bapak Maba Saudara, hal itu menegaskan bahwa kehadiran Elia dan juga Musa dalam penampakan itu sesungguhnya adalah kehadiran Allah di sana. Bukan karena kehadiran kemanusiaan Petrus, Yakobus dan Yohanes. Karena yang mereka lihat adalah, ini orang hebat dong yang datang, kasih naik loh. Bapak Maba Saudara orang beriman yang sangat diberkati Tuhan. Dalam awan itu terdengar suara, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah
dia. Kalau kita membaca bagian ini Bapak Saudara orang beriman, maka kita akan mengarahkan hati pikiran kita kepada ketika Yesus dibaptis. Setelah dia dibaptis kemudian turunlah burung merpati, dan kemudian ada suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kalau di sini bilang dengar, yang pertama bilang berkenan. Yang berkenan itu berarti bahwa Allah mendelegasikan dia. Tetapi kata mendengar, dengarkanlah dia, berarti dengarkanlah dia sampai kepada jalan penderitaan sekalipun. Sampai kepada kematian sekalipun, dengarkanlah dia. Allah sementara memproklamasikan putra tunggalnya kepada manusia dan dunia. Memproklamasikan kehadiran anak tunggalnya, bahwa dia satu-satunya juru selamat dunia. Bapak Saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kenapa sehingga demikian? Sebab penderitaan Yesus akan segera datang. Dia datang dalam perkenanan Tuhan, dalam perkenanan Allah Bapa. Tetapi dia juga datang supaya kita yang berdosa mendengar suara. Dia akan mengalami penderitaan yang amat berat dan hebat. Murid-murid pasti akan goyah imannya, terutama Simon Petrus, yang walaupun dia mengatakan begitu mengasihi Yesus, tetapi dia akan terguncang di dalam imannya, bahkan sampai dia akan menyangkal Yesus. Karena itu apa yang disampaikan dengarkanlah dia, dengarkanlah dia. Apa yang dia omong ikuti itu. Jangan sampai kotong dengar masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Itu bahaya. Kalau yang masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, kotong tanya. Di tengah-tengah sana ada Bapak Mama. Artinya di dalam otak sana ada kosong semua. Tetapi ada juga yang nanti masuk telinga kanan, kemudian dia stop di situ. Nanti tanya, tadi omong bilang apa? Dia bintang, bingung tangan. Tetapi ada juga Bapak Mama yang nanti ketika dia mendengar, maka dia akan mengeraskan hati. Dia tidak akan bertobat, dia tidak akan beralih kepada kehidupan yang benar. Dia menganggap bahwa pengampunan ada setiap hari. Karena itu bikin dosa tiap hari. Amin. Yesus akan mengalami jalan penderitaan. Karena itu Allah Bapanya menegaskan, dengarkanlah dia. Dia akan mengalami apa yang tidak sepatut baginya. Dianggap seperti penjahat, diolok, dihina, dicaci, dianiaya, disiksa dan didera, bahkan mati. Tetapi dia akan bangkit dalam kemuliaan. Tentunya bahwa kehadiran Musa dan Elia dilihat secara fisik oleh Petrus. Karena itu Bapak Saudara orang beriman, pada bagian ayat yang ke-9 dan sampai seterusnya, tentunya bahwa Petrus mau supaya Elisa dan Elia ini benar-benar jangan pulang. Itu menjadi kekuatan 3 serangkai, Yesus, Elia dan Musa. Kekuatan 3 serangkai. Karena apa yang dipikirkannya adalah apa yang ada dalam isi otaknya secara jasmani. Tetapi dia tidak memikirkan apa yang sementara menjadi rancangan Allah bagi keselamatan manusia dan dunia. Bahwa Yesus akan mengalami penderitaan itu sampai kepada kematiannya supaya dunia diselamatkan. Bapak Saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentunya hari ini kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan ini. Yesus dimuliakan di atas gunung, di bawah terang tema kesengsaraan Yesus dalam kemuliaan Yesus dalam penderitaan. Firman Tuhan ini Bapak Saudara membawa kita untuk kita belajar beberapa hal dalam perenungan minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama Bapak Mama, kalau perubahan itu dalam bahasa Yunani metamorpo, perubahan budi, perubahan hidup, perubahan batin. Maka ketika kita memperingati minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus Kristus, kita jangan hidup sebagai orang-orang bebal, tetapi hidup dalam perubahan hidup tiap-tiap hari. Hidup dalam perubahan hidup tiap-tiap hari. Jangan sampai menjelang minggu sengsara saja yang kemudian kita ada dalam perubahan hidup, mengaku dosa tiap hari.
Kalau kotong belajar dan kotong pembawa saudara gereja tua, maka musim-musim masuk minggu sengsara Bapak Mama, dong mulai jalan salib. Sepanjang jalan salib itu Bapak Mama, selain menyanyi lagu-lagu minggu sengsara, dong juga mengaku dosa sepanjang jalan. Mengaku dosa sepanjang jalan. Menyadari benar akan penderitaan Kristus. Jangan sampai hanya di minggu sengsara saja yang mengalami perubahan, mengalami metamorfo. Tetapi dalam kehidupan selanjutnya, kita sudah tidak lagi hidup dalam perubahan. Bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati Tuhan. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua Bapak saudara. Hari ini, minggu sengsara kita jatuh pada tanggal 11 Februari. Tetapi minggu sengsara juga menjelang pesta demokrasi. Minggu sengsara yang pertama menjelang pesta demokrasi. Karena itu Bapak saudara, kita jangan sama seperti Petrus yang terlalu sibuk. Sibuk urus soal caleg, sibuk urus soal nanti mau coblos apa, sibuk urus kampanye omong nomor 1, 2, 3 dan 4, 5. Jangan sibuk soal itu. Tetapi kotong sudah harus sibuk untuk kemudian belajar menenangkan diri. Yesus dan murid-muridnya pergi ke atas gunung. Bukan untuk rekreasi, sama seperti orang pergi di Lelogama. Bukan rekreasi di Lelogama. Tetapi Yesus dan murid-muridnya ke atas gunung untuk menenangkan diri. Kata Injil Lukas di sana mereka berdoa. Firman Tuhan yang lain mengatakan, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Apa yang kita doakan Bapak saudara orang beriman? Kita mendoakan supaya pesta demokrasi ini berjalan dengan damai, aman, sampai ada kerusuhan. Ini negara damai dan tentram. Ingat Bapak Mama, bahwa terkadang karena ini pesta demokrasi yang satu hari, kotong bisa bakacau, hidup saudara bisa putus bertahun-tahun. Amin. Padahal hanya pesta demokrasi yang satu hari, hanya karena soal beda suara, soal beda orang, soal beda caleg, soal beda pilihan. Amin. Jadilah tenang. Sudah usah urus dengan orang lain pengurusan. Jangan sampai kotong sudah ada hubungan dengan Panwaslu dan KPU, kotong tak sibuk. Kotong sudah ada urusan di KPPS, kotong juga tak sibuk. Tak usah batas sibuk. Kotong pun tugas Bapak Mama sebagai orang beriman. Beta omong singgung KPPS ini, yang KPPS dong senyum-senyum. Karena memang dia pun senyum itu menggambarkan rupiah. Kita jadi tenang, berdoa untuk ini proses supaya demokrasi jalan baik. Kita jadi tenang, mendoakan para calon-calon legislatif, para calon-calon pemimpin bangsa, supaya kehadiran mereka seperti Musa dan Elia. Bukan kehadiran mereka sama seperti Petrus yang pikir soal dia nanti dapat nama, dapat pujian, cari nama, pukul dada, dan seterusnya. Itu yang harus kita doakan. Jangan sampai kotong berdoa lain, kemudian sebentar yang terjadi lain. Bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, ada hubungan dengan yang tadi kedua. Tetap jaga ini persekutuan. Tentunya bahwa apa yang tadi disampaikan oleh Petrus, sebenarnya Bapak Mama kalau kau mau omong secara harafiah, dia rindu untuk persekutuan yang seperti itu tetap ada. Ada Elia, ada Musa, ada Yesus, tetapi juga ada 3 orang murid di sana. Omong soal persekutuan, saya mau kembali mengingatkan yang tadi saya sampaikan di poin yang kedua. Ingat, jangan sampai pesta demokrasi ini merusak potong persekutuan. Jangan sampai karena perbedaan-perbedaan merusak potong persekutuan. Kalau persekutuan kakak adik sesuatu apa-apa Bapak Mama, nanti juga pas napa saya hejo nanti kalau dipanggil datang naketi ko berdoa habis just selesai. Tetapi kalau persekutuan dalam gereja Bapak Mama, kalau hanya soal kotong mau pilih dan kemudian kotong merusak ini persekutuan dalam gereja, aduh kasihan memati. Hal yang keempat atau yang terakhir, Bapak saudara orang beriman, untuk mengalami kemuliaan Yesus, harus mengalami sebuah proses penderitaan.
Ingat bahwa kehidupan dan panggilan kita sebagai orang percaya bukan kehidupan yang mudah dan biasa-biasa saja. Bahkan sampai kepada menuju kepada iman yang sejati. Bukan sesuatu yang biasa-biasa saja. Bahkan sampai kepada kehidupan pelayanan kita. Bukan hal yang biasa-biasa saja. Kita akan ada dalam suatu proses. Untuk kemudian kita mengalami perubahan budi, perubahan batin, perubahan diri tiap-tiap hari. Ingat benar bahwa dalam perubahan itu yang akan membawa kita kepada suatu kekuatan baru. Untuk kemudian dengan iman kita dapat bersama-sama memikul salib, menyangkal diri dan mengikut Dia. Metamorfose tidaklah mudah, perubahan tidaklah mudah. Tetapi ingat bahwa sebuah proses tidak akan mengkhianati hasil. Yesus telah memberitakan tentang penderitaannya. Tetapi tentunya bahwa dalam penderitaan itu Dia akan berjumpa dengan kemuliaan dalam kebangkitan dan juga kenaikannya ke surga. Mari kita pulang Bapak-Bapak Saudara. Masing-masing kita merenungkan bagian firman Tuhan. Tetapi juga hidup dalam perubahan tiap-tiap hari. Minggu-minggu sengsara membawa kita untuk kita berproses bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita dalam terang firman-Nya Bapak Mama. Terpujilah nama Tuhan Allah kita.